Pameran Gelar Teknologi Tepat Guna, TTG, ke-11 di lapangan Kecamatan Pasir Belengkong. Nama kelompok, Putra Jaya Hamonangan Lumban Gaol, kelas 8. Gilang Prayoga, kelas 8. Yohanes Delviano Raut, kelas 8. Marcelinus Jani Jata, kelas 9. Agustinus Virjuano, kelas 7. Guru Wali, Julia Sapitria, SPD. Tujuan dari wawancara dalam konteks teknologi tepat guna, TTG, adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan guna memastikan teknologi yang dikembangkan atau diterapkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat pengguna. Daftar kunjungan. 1. Kecamatan Muara Komam, produk unggulan alat pelebur sampah plastik penghasil solar. 2. Kecamatan Muara Samu, produk unggulan alat pemarut kelapa. 3. Kecamatan Tanah Grogot, produk unggulan alat pelebur sampah tanpa residu, zero waste. 4. Desa Sangkuriman, beras kualitas unggul. Untuk stand pertama yang kami kunjungi adalah stand Muara Komam, di mana produk unggulan dari kecamatan ini adalah Ecolosis, yaitu alat pelembur sampah plastik penghasil solar. Bahan yang digunakan pada alat ini adalah sampah yang sudah tidak digunakan lagi, terutama sampah plastik. Cara kerja alat ini adalah sampah plastik dimasukkan ke dalam tabung, kemudian dipanaskan dengan suhu tertentu. Nantinya tabung tersebut akan menghasilkan gas, kemudian didinginkan sehingga menghasilkan zat cair yang ditampung dan menghasilkan solar. Jadi, kita bisa memanfaatkan sampah plastik yang ada di sekitar kita dengan menggunakan alat sederhana ini. Kita dapat menghasilkan cairan solar yang sederhana. Kemudian, stand ini juga terdapat pot pintar yang menggunakan limbah rumah tangga sebagai bahan utamanya. Kemudian, sampah tersebut dicampur dengan cairan cucian beras. Lama-kelamaan, semua bahan akan mengendap dan menghasilkan pupuk cair yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk pupuk pada tumbuhan hidroponik maupun tumbuhan yang memakai media tanah. Selain menghasilkan pupuk cair, alat ini juga menghasilkan pupuk padat, yaitu hasil dari sisa endapan dari sampah rumah tangga akan didiamkan lagi selama 1 bulan dan nantinya akan menghasilkan limbah padat. Selain teknologi pada stand ini juga menyajikan berbagai macam jajanan atau produk olahan makanan dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Muara Komam. Di antaranya adalah cakwan kokis yang bahan dasarnya dari kopi. Kemudian ada sirup kecombrang atau dalam bahasa daerah Pasir biasa disebut dengan tekalo. Kemudian mereka juga memiliki sambal yang sudah menang di tingkat nasional mewakili Kalimantan Timur. Selanjutnya kami berkunjung ke stand Desa Muara Samu. Produk unggulan dari stand ini adalah alat pembarut kelapa yang mereka desain sendiri. Selain itu mereka juga memiliki berbagai macam jajanan seperti kue sagu keju dan ada jamu yang dimiliki mereka berfungsi untuk pegal-pegal, lelah, masuk angin, dan lain-lain. Kemudian mereka juga memiliki beberapa macam alat kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat desa setempat yang terbuat dari bambu. Selanjutnya kami berkunjung ke stand Kecamatan Tanah Grogot. Produk unggulan dari stand ini adalah inovasi alat pelembur sampah plastik tanpa residu atau dalam bahasa Inggris zero waste. Kelebihan alat ini adalah alat pelembur sampah plastik tanpa residu, bisa mengelola sampah residu atau alat yang tidak punya nilai jual hingga 100%. Pelembur menggunakan kompor yang berbahan bakar dari minyak goreng bekas. Asap dari proses pelembur diolah menjadi asap cair, sehingga dalam proses pelemburan tidak menghasilkan polusi udara. Sampah plastik yang dilebur mencair dan dicetak menjadi paving block. Daur ulang kemudian menghasilkan asap cair
asap cair yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai pestisida untuk mengusir hama pada tanaman seperti sawi, cabai, kacang panjang, terong, dan tomat. Gas cair juga bisa dimanfaatkan sebagai pengontrol pH atau keasaman tanah pada tanaman kelapa sawit. Selain itu, asap cair juga bisa dipakai untuk menetralisir bau pada kandang hewan peternakan seperti ayam dan sapi. Jadi, selain bermanfaat bagi lingkungan, alat pelembur sampah plastik tanpa residu ini juga sangat mendukung dalam program ketahanan pangan. Dan yang terakhir, kami berkunjung ke hutan desa Sangkuriman. Di tempat ini kami mendapatkan wawasan lebih tentang cara yang tepat untuk menanam padi sehingga dapat menghasilkan pada kualitas unggul dan bernilai tinggi. Pada kesempatan ini kami juga menanyakan bagaimana cara yang paling tepat untuk menanam padi. Dari kunjungan 4 stand tersebut, kelompok kami sangat tertarik dengan stand Kecamatan Muara Komam dan stand Kecamatan Tanah Grogot karena mereka menyajikan alat teknologi tepat guna yang dapat digunakan dengan menggunakan bahan yang sangat mudah kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun terlihat sederhana, tapi hasil dari alat tersebut dengan sangat luar biasa. Seperti pada stand yang ada pada Kecamatan Muara Komam, mereka mampu menghasilkan solar dan menghasilkan pupuk cair serta pupuk padat. Dan pada stand Tanah Grogot, mereka dapat menemukan alat pelembur sampah plastik tanpa residu yang nantinya dapat menghasilkan berbagai macam produk seperti asap cair yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pestisida untuk mengusir hama pada tanaman seperti sawi, cabai, kacang panjang, terong, dan tomat. Kemudian mereka juga memanfaatkan asap cair tersebut untuk menetralisir bau pada kandang hewan. Kemudian dapat membuat paving block daur ulang. Nah, teman-teman, itu tadi hasil kunjungan kami dan wawancara kami di kegiatan penggelaran pameran teknologi tepat guna yang ada di Kecamatan Pasir Blengkong. Semoga informasi dari kelompok kami dapat berguna dan menambah wawasan kita tentang teknologi tepat guna. Semoga suatu saat salah satu dari kita dapat menjadi penemu dari alat teknologi tepat guna. Sekian dan terima kasih.